Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa kita tadi, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah, semuanya hadir. Oke, Ibu checklist dulu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu? Yang ingat, silakan angkat tangan. Nah, iya silakan. Nah, iya betul. Materi kita minggu lalu adalah kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah. Apa saja ayatnya yang terkait dengan materi kita? Iya, ada Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Nah, anak-anak Ibu sudah hafal kan? Kemarin sudah Ibu minta? Nah, bagus. Oke, kita tinggalkan materi yang minggu lalu. Kita masuk kepada materi yang... Nah, ada yang tahu apa materi kita hari ini? Ya, betul. Materi kita hari ini adalah Kugapai Rezekiku. Mohon maaf, Ibu. Kugapai. Nah, iya betul. Kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, sebelum itu Ibu ingin kasih motivasi untuk anak-anak Ibu semua. Apa itu? Ada peribahasa atau kata-kata mutiara, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa maksud dari peribahasa ini? Maksudnya adalah kita diminta untuk berusaha dalam hal pendidikan. Nah, diibaratkan pendidikan itu berada di Cina, maka kita harus berusaha agar sampai ke negeri Cina itu. Nah, bukan hanya ke negeri Cina, tapi itu hanya sebagai salah satu negara yang diibaratkan, karena Cina itu kan jauh letaknya dari Indonesia. Boleh kita untuk menuntut ilmu di Turki, Arab Saudi, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk sampai ke negeri tersebut, itulah intinya. Jadi, dalam pembelajaran kita harus berusaha, harus berikhtiar. Nah, itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu ya tujuan dari materi kita hari ini. Anak-anak Ibu harus bisa menguasai 4 pokok pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu, apa sih kenapa pentingnya ikhtiar ini dalam kehidupan kita? Yang kedua, manfaat ikhtiar dan keutamaannya. Dan yang ketiga, yaitu hubungan ikhtiar dengan qada dan qadar. Dan yang keempat, yaitu integrasi ikhtiar dengan pendidikan. Jadi keempat hal ini harus Ananda kuasai. Jadi tolong disimak ya penjelasan Ibu berikut ini. Nah, kita masuk kepada pembelajaran. Sebelumnya, siapa yang tahu apa pengertian dari ikhtiar? Ada yang tahu? Ah, ya betul. Ikhtiar itu adalah berusaha. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Jadi yang digarisbawahi itu adalah berusahanya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau usahanya tidak sungguh-sungguh, itu bisa disebut ikhtiar atau tidak? Nah, tidak. Karena yang ikhtiar itu adalah usaha bersungguh-sungguh. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama. Itu apa tadi? Nah, iya, pentingnya ikhtiar dalam kehidupan. Sebelum itu, ada ayat Al-Quran yang terkait dengan ikhtiar ini,
Itu terdapat di dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang berarti sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, jadi maksud dari ayat ini adalah Allah tidak akan mengubah keadaan kita apabila kita sendiri yang tidak merubahnya. Nah, kita hanya meleha-leha saja, tidak ada usaha. Apakah Allah akan mengubah nasib kita? Tidak, Allah tidak akan mengubah nasib orang yang tidak mau berubah. Namun jika kita ingin berusaha, kita berusaha mengubah nasib, maka Allah akan mengabulkannya, Allah akan mengubah nasib kita. Nah, jadi pentingnya ikhtiar itu bagi manusia karena semua keberhasilan yang kita inginkan itu harus dicapai dengan cara apa tadi? Nah, iya, dengan cara ikhtiar. Nah, jika kita ingin memperoleh sesuatu, mencapai suatu keberhasilan, kita harus berikhtiar. Nah, karena pentingnya ikhtiar dalam kehidupan, maka Rasulullah sampai menyebutkan nih Rasulullah dalam hadisnya, yang mana orang yang berikhtiar itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah, untuk hadisnya kita akan pelajari minggu depan. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke indikator yang kedua yang harus anak-anak ibu pahami. Apa tadi? Ya, manfaat ikhtiar dan keutamaannya. Nah, yang pertama yaitu menjadi mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Nah, apa maksud dari menjadi mandiri, tidak bergantung kepada orang lain? Contohnya, kita di rumah itu yang bisa membawa motor hanya ayah. Kalau ke sekolah, ibu ke pasar, kemanapun itu ayah yang membawa motor. Nah, setelah anak ibu berusia 17 tahun, itu sudah punya SIM ya, sudah boleh. Nah, maka anak ibu belajar untuk mengendarai motor. Nah, jadi ketika anak ibu berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar motor, karena hanya ayah yang bisa kan. Nah, ketika misalnya ayah pergi ke luar kota dan ibu ingin pergi ke pasar, jadi siapa yang mau mengantarkannya? Tidak ada kan? Nah, jadi kita belajar untuk naik motor supaya bisa mengantar ibu, mengantar adik. Nah, apabila kita sudah pandai, sudah berusaha sungguh-sungguh, kita akan mandiri, kita tidak lagi bergantung kepada ayah. Misalkan ayah pergi bekerja, ibu butuh bantuan kita, jadi kita langsung bisa mengantar ibu kita. Bisa dipahami? Nah, oke. Kita lanjut kepada manfaat ikhtiar yang kedua, yaitu menghargai hasil usaha diri sendiri dan orang lain. Nah, maksudnya yaitu ketika kita memang berusaha untuk menghasilkan atau mencapai keberhasilan itu, jadi kita bisa menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Nah, ibu contohkan, misalkan anak-anak ibu membuat hasil prakarya. Nah, ketika membuat itu tentu anak ibu ada prosesnya kan? Nah, proses itu anak ibu lalui dengan sungguh-sungguh, susah itu kan membuat prakarya. Nah, ketika anak ibu bisa membuatnya dan ada orang lain juga membuat hal seperti itu, jadi anak ibu tahu seperti apa proses dari membuat prakarya tersebut. Jadi, anak ibu bisa untuk menghargai diri sendiri dan menghargai hasil usaha orang lain. Nah, bisa dipahami yang itu? Oke, kita lanjut kepada yang ketiga, yaitu bermartabat di sisi manusia dan juga bermartabat di hadapan Allah. Nah, maksudnya yaitu bermartabat di sisi manusia, karena kita memang ingin sesuatu hal tersebut, kita bersungguh-sungguh, jadi orang akan berpandangan kepada kita. Wah, si A ini memang ya, orangnya sangat tekun, orangnya bersungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nah, jadi kita itu bermartabat di pandangan mereka. Dan di hadapan Allah,
Sebagaimana yang disebutkan di hadis tadi, bahwa Allah itu lebih menyukai orang-orang yang berusaha daripada yang meminta-minta. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu seseorang akan selalu merasakan kepuasan hati karena telah berusaha dengan maksimal. Jika kita memang berusaha secara maksimal, itu akan ada kepuasan di dalam hati kita. Apa contohnya? Nah, contohnya anak-anak ibu akan mengikuti lomba olimpiade matematika. Nah, tentu ketika sebelum perlombaan itu pastilah anak-anak ibu mengerjakan soal, membuat latihan, belajar dengan giat. Nah, itu kan sudah dinamakan dengan ikhtiar karena apa tadi kuncinya? Ya, bersungguh-sungguh. Nah, ketika anak ibu lomba dan mendapatkan juara, nah itu ada kepuasan tersendiri di dalam hati. Betul atau tidak? Nah, betul. Nah, misalnya juga ketika anak ibu mau ujian, nah anak ibu baca buku, seminggu menjelang ujian itu anak ibu sudah latihan membuat tugas atau mengerjakan soalnya. Nah, jadi ketika nanti ujian dan hasilnya keluar, misalnya nilainya 90, nah ada kepuasan tersendiri di hati kita karena kita sebelumnya berusaha. Nah, yang kelima, manfaat yang kelima itu menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Jika kita memang orang yang selalu berusaha, itu tidak akan mudah putus asa. Namun, jika kita hanya tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, maka apabila kita gagal, itu tidak akan lagi mau bangkit. Akan ada rasa putus asa di dalam diri kita. Jadi, jika kita memang bersungguh-sungguh, pasti kita akan ingin lebih baik untuk ke depannya. Nah, sampai di sini bisa dipahami untuk manfaat ikhtiar ini. Nah, oke. Kita lanjut kepada hubungan ikhtiar dengan qada dan qadar. Sebelum itu, tentu kita harus tahu apa pengertian dari qada itu, apa qadar itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, qada. Qada itu adalah ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. Apa contohnya? Itu meliputi baik dan buruk, hidup dan matinya seseorang, jodoh, maut, rezeki, itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kita akan meninggal, kapan kita akan lahir, itu sudah ditentukan. Nah, sedangkan qadar itu perwujudan dari ketetapan Allah tadi terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah. Nah, jadi qada adalah ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan itu. Nah, qada Allah ini kita lahirnya tanggal 10 Oktober. Nah, jadi ketika memang tanggal 10 Oktober itu kita lahir, sudah lahir nih. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan qadar karena telah diwujudkan, kita telah lahir. Nah, yang pengertian bisa dipahami? Nah, jadi apa sih hubungannya dengan ikhtiar? Nah, iman kepada qada dan qadar itu kan tadi artinya kita yakin bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu untuk kita. Nah, jadi walaupun setiap manusia itu telah ditentukan nasibnya oleh Allah, tidak berarti bahwa manusia itu hanya tinggal diam saja menunggu nasibnya tanpa berusaha. Jadi walaupun kita telah ditetapkan oleh Allah, misalnya rezeki kita ini nanti waktu umur 25 tahun melimpah ruah. Nah, namun jika tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak akan mungkin terjadi karena Allah ingin kita untuk berusaha. Nah, manusia itu kan tetap berkewajiban ya untuk berikhtiar. Nah, setelah ikhtiar kita tentu berdoa. Dengan berdoa kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut kepada materi yang keempat ini, yang terakhir ya, yang keempat, yaitu integrasi ikhtiar dengan pendidikan. Nah,
Kaitan ikhtiar dengan pendidikan ini sangat banyak sekali contohnya. Apa contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, iya, belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Misalkan besok ibu bilang, kita besok UHA ya. Nah, anak-anak ibu mulai dari pulang sekolah sudah baca buku, sudah belajar, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, itu sudah termasuk ke dalam ikhtiar. Setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu kita berdoa. Nah, jika kita tidak berusaha, ibu sudah bilang nih, besok kita ujian ya anak-anak, tolong dibaca bukunya tentang ini, tentang ini. Tapi ketika pulang sekolah, nah ibu pergi main, tidak ada membaca buku, malamnya begadang, main game. Nah, besoknya tidak ada membaca buku pun satu helai pun. Nah, ketika menjawab soal, anak ibu tidak bisa menjawabnya karena tidak ada usaha di dalam mencapai nilai yang baik itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, silakan dilihat tampilan video yang akan ibu tampilkan ini ya. Nah, oke. Sebelum ibu membagi kelompok, adakah pertanyaan terkait materi yang telah ibu sampaikan? Jika tidak, kita langsung membagi kelompok ya. Ibu akan bagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok, yang laki-laki dan perempuan. Laki-laki kelompok 1 dan yang perempuan kelompok 2. Nah, jadi silahkan berdiskusi terkait kesimpulan video yang telah ibu tampilkan tadi. Nah, silakan diatur tempat duduknya untuk mengerjakan atau berdiskusi terkait yang video tadi. Silakan dibuat kesimpulannya ya. Nah, oke. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Ibu minta kepada kelompok yang laki-laki, kelompok 1 dulu ya. Karena laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Oke, mantap sekali kesimpulannya. Kita kasih aplaus dulu. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2, perempuan. Jangan mau kalah dengan laki-laki ya.
Oke, bagus sekali hasil kesimpulannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak ibu, alhamdulillah kesimpulannya anak-anak ibu bisa terapkan dalam kehidupan. Itu tadi ada video yang tentang dalam mengerjakan ujian. Nah, jadi silahkanlah diaplikasikan dalam kehidupan kita. Memanglah ketika dalam pembelajaran kita harus apa tadi? Berikhtiar, berusaha, bersungguh-sungguh. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Bagi yang bisa menyimpulkan akan ibu kasih nilai plus. Nah, siapa yang mau? Ya, silakan. Ya, bagus sekali Dina. Kita kasih A plus dulu. Ibu kasih langsung nilai A plus ya. Nah, ada lagi yang bisa? Iya, silakan Nia. Masya Allah, hebat Nia. Kita kasih A plus. Ibu kasih nilai A plus dulu ya. Oke, Nia. Siapa nama lengkapnya nak? Eltrina Oktania. Eltrina, ini dia. Nah, alhamdulillah anak ibu sudah hebat, sudah bagus. Berarti apa yang ibu sampaikan itu memang dicerna ya. Memang dipahami. Berarti tadi ada memperhatikan ibu. Bagus. Nah, ditingkatkan untuk kedepannya. Nah, untuk tugas silakan dibuat resume tentang ikhtiar ini dari awal sampai akhir. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nanti ibu bikinkan kolomnya. Dan untuk materi kita minggu depan itu terkait hadis tentang ikhtiar. Jadi silakanlah anak-anak ibu cari apa hadis yang memang membahas tentang ikhtiar ini. Besok akan ibu tagih ya minggu depan. Oke? Nah, baiklah, alhamdulillah sebelum ibu tutup, apakah sudah mengerti semuanya? Sudah paham atau belum? Alhamdulillah anak ibu semuanya paham. Nah, ibu senang ini kalau anak-anak ibu semuanya paham. Oke, karena materi kita sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baiklah, ibu sudahi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ibu ada salah kata dalam penyampaian, dalam tindakan, dan semoga apa yang ibu sampaikan bisa anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa anak-anak ibu pahami. Baik, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.